Lalu ada juga yang protes begini, mengapa toh harus ada pasal itu? Kalau presiden dihina, wakil presiden dihina, mengapa tidak pakai pasal penghinaan biasa saja? Bukankah kita ini juga yang tadi ada salah seorang bertanya soal equality before the law, kesederajatan di depan hukum. Saudara-saudara, pengaturan pasal penghinaan, penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden tidak ada kaitannya dengan equality before the law. Kalau yang bertanya mengatakan itu salah satu bentuk diskriminasi, mengapa tidak diserahkan kepada pasal penghinaan biasa saja? Maka saya kembali bertanya, kalau begitu kita hapus saja pasal mengenai makar. Kan makar itu antara lain adalah pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden. Mengapa kita tidak pakai pasal pembunuhan biasa saja? Karena apa? Presiden dan wakil presiden itu adalah primus inter pares, yang utama di antara yang sederajat. Jadi tidak bertentangan dengan equality before the law. Yang berikut, mengapa pasal penghinaan terhadap presiden kita pertahankan? Ini sebagai wujud konkret, hukum pidana berfungsi sebagai pengendali sosial. Apa maksudnya pengendali sosial? Bapak Ibu, presiden yang terpilih minimal pendukung dia untuk seluruh Indonesia ini 50% plus 1. Saudara-saudara bisa bayangkan, kalau ada pendukung yang kontra menghina presiden karena kalah dalam pemilu misalnya seperti itu, kalau pasal itu tidak ada, itu akan bisa terjadi konflik sosial. Karena pendukung yang presidennya menang kan tidak terima, dia bisa juga terjadi chaos. Tapi kalau ada pasal itu, dia sebagai pengendali sosial, presiden bisa menjawab seperti almarhum Gus Dur, saya saja tidak mempersoalkan kok Anda kok repot, karena itu dijadikan delik A2. Pasal penghinaan terhadap presiden itu pengejawantahan dari landasan filsafati hukum pidana. Apa landasan filsafati hukum pidana? Dia melakukan fungsi melindungi. Yang dilindungi oleh hukum pidana itu siapa? Satu adalah negara, dua masyarakat. Yang paling banyak dilindungi oleh hukum pidana itu adalah individu. Pertanyaan lebih lanjut, yang dilindungi itu apa? Satu adalah keselamatan terhadap jiwa raga. Ada pasal pembunuhan, pasal penganiayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yang dilindungi itu apa? Properti, hak milik. Ada pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yang dilindungi apa? Dignity, martabat. Makanya ada pasal pencemaran nama baik. Jadi penyerangan harkat dan martabat presiden itu adalah fungsi melindungi hukum pidana yang berkaitan dengan harkat dan martabat pejabat negara. Dalam konteks presiden dan wakil presiden, dia adalah personifikasi bangsa Indonesia.